Assalamualaikum sahabat Suntono Belajar Baik. Buat subscriberku, terima kasih penonton setiaku. Dan mudah-mudahan saudara-saudara semua yang nonton video ini keluarganya sehat-sehat selalu, dan yang menderita penyakit asam lambung, gerd anxiety lekas sembuh. Terima kasih sekali udah setia nonton. Mudah-mudahan rezekinya lancar-lancar saja ya teman-teman, saudara-saudaraku ya. Dilancarkan usahanya dan dimudahkan cari jalan kerjanya ya, cari jalan kerjanya, jalan usahanya, jalan semuanya lah yang menuju kebaikan. Semoga dimudahkan dengan aman ya, atau kalau perjalanan jauh aman. Dan ini kita akan membahas lagi ya teman-teman mengenai gerd anxiety, asam lambung ya. Di sini kita akan membahas pantangan ya teman-teman, pantangan pas lagi orang lagi kena asam lambung ya, lagi apa itu ya, lagi pokoknya lagi parah-parahnya asam lambung ya teman-teman. Gas kita yang berlebihan naik itu, pantangan itu jangan dulu ya kita sentuh. Sebelum kita benar-benar 80% sembuh, silahkan teman-teman. Ini kata orang kopi ya, kopi ini aman nanti teman-teman. Kalau teman-teman udah sembuh tuh aman ya, nanti kita tuh akan cepat sembuhnya teman-teman. Gak usah takut ya, gak usah panik. Yang biasanya merokok atau pecandu kopi bisa seperti biasa lagi ya. Cuman sendawa itu emang wajar teman-teman. Sampai sekarang pun aku udah 4 tahun teman-teman, sendawa itu nggak apa-apa ya, udah wajar daripada kita nggak bisa sendawa. Perut begah itu nggak apa-apa ya. Kalau kita perut kita begah, langsung aja kita ambil air hangat teman-teman di gelas besar tuh ya, besar air hangat campur air yang dingin tuh jadi hangat-hangat kuku ya, kita minumkan itu ya. Usahakanlah minumnya itu terus teman-teman, itu begahnya akan hilang ya, kita minumnya sering air hangat itu ya. Itu dianjurkan dari dokter, minum air hangat. Untuk orang yang nggak sakit pun dianjurkan untuk minum air hangat supaya perut ini terasa hangat ya. Jadi urat-urat perut ini berjalan dengan ini ya, darahnya teman-teman normal ya, lancar. Oke, di sini kita akan membahas pantangan pas yang lagi menderita ini ya teman-teman, yang belum sembuh ya. Pantangan teman-teman. 1, minuman bersoda itu tidak boleh sekali ya teman-teman. Sampai sembuh pun sekarang pun kita berani cuma sedikit ya. Bersoda itu emang ya, kalau udah asam lambung udah tinggi itu nggak boleh ya. Itu bisa menimbulkan gas lagi yang berlebihan ya teman-teman. Nanti kita akan sendawanya sering ya, cuman sedikit nggak apa-apa lah untuk pelepas candu. Itu ya, yang pertama minuman bersoda, seperti pokoknya yang bersoda ya teman-teman. Kelapa pun bersoda ya, kelapa itu bersoda. Kalau nanti udah sembuh teman-teman itu silahkan ya mau minum apa saja. Nanti kalau yang terasa di perut nggak enak ya udah ya, kita minumnya sedikit aja gitu aja ya. Jadi kita nggak usah takut itu dilarang, ini dilarang, nggak usah ya. Kalau kita pas lagi kena itu ya, kena asam lambung itu nggak boleh ya. Yang bersoda itu cepat sekali ya timbul reaksi gasnya ya naik. Yang kedua teman-teman, minuman atau makan yang berasal dari ketan ya. Kalau orang Jawa beras ketan. Kalau orang dusun, orang Minang tuh ini ya teman-teman, pulut namanya. Pulut, kalau kita ketan ya, itu dia tuh padi pulut, kita beras ketan. Itu nyampe sekarang aku udah 4 tahun kena asam lambung itu, sekarang udah aku bilang udah sembuh ya. Sekarang aku makan ketan tuh tetap nanti kita terasa teman-teman. Perut kita tuh kayak di sini tuh kayak panas ya, angin kita tuh. Kalau orang Jawa itu namanya atok ya.
Kalau itu ya sendawa mungkin. Kalau atop itu kan beda ya sama sendawa itu ya. Itu panas itu, kayak kita makan tape ya, yang dari ketan hitam, ketan putih itu sama ya. Itu intinya. Dari ketan tadi ya, diingat-ingat, entah jenang dari ketan, entah jadah, entah lemper, entah wajik, yang semua dari ketan tuh seperti itu teman-teman. Kalau cuma sedikit ya nggak apa-apa. Kalau aku kan orangnya ngeyel ya, aku makan agak banyak, nanti masalah terasa ya nanti kayak itu. Tapi teman-teman jangan ya. Dan santan ya teman-teman, pas kita lagi menderita itu nggak boleh ya santan tuh ya. Santan yang dari kelapa itu kurangin ya. Kalau untuk kita pengen ya sedikit saja. Kalau udah sembuh berani lagi teman-teman. Aku sekarang udah berani ya, santan apa-apa, karena kita disitu udah bikin trik berani ngopi dan merokok lagi buat asam lambung. Udah aku bikin videonya, tonton saja di Suntono Belajar Baik ya. Triknya itu apa, obat herbal itu ya. Minyak sayur yang berlebihan teman-teman. Misalnya teman-teman tuh makan sama sayur ya, apa oseng, kok minyaknya tuh banyak ya di situ, nanti kita tuh rasanya mau mual ya. Mual, kadang tuh muntah sedikit cuman air. Di situ tuh berkilau ya, ngelilap, berkilau kalau di air tuh. Karena kayaknya kita tuh nggak mau ya menampung minyak yang berlebihan teman-teman. Itu nanti teman-teman tuh mungkin ada juga ya yang ngalamin ini, ada juga yang enggak mungkin. Kalau aku ngalamin ya teman-teman, kayak kita makan gorengan tuh bakwan tuh yang banyak minyaknya itu ya, itu nanti mual. Kita di sini tuh mual, kadang kita agak muntahkan dikit airnya itu ngilau ya, kayak minyak ya. Nah itu ya, minyak sayur yang berlebihan tuh nggak boleh ya. Mungkin kalau dari kelapa itu yang minyak murni itu bagus itu ya. Terus 5 itu es ya teman-teman, minuman es ya. Es, minum yang dingin lah intinya tuh. Itu nggak boleh ya teman-teman, perut tuh nanti terasa dingin dan kembung ya, begah. Minum yang dingin itu tadi ya, intinya tuh seger tapi perut ya begah tadi, kembung kalau orang Jawa tuh ya. Harusnya minumnya yang hangat kita tuh ya. Kalau pas lagi kena itu, walaupun udah sembuh atau orang yang nggak kena itu, minumlah air yang hangat, itu jauh lebih bagus. Pokoknya sorry ya teman-teman, aku sekarang tuh ngerokokku ya satu hari semalam tuh 2 bungkus. Kalau kita kemarin nggak ngerokok tuh gemuk sekali ya. Intinya sekarang saya udah bisa bekerja teman-teman. Aku cuma 1 tahun ya nggak kerja tuh di rumah, karena tadi ya takut, panik, cemas, karena dulu belum ini ya, HP itu belum ngetren, jadi kita nggak tahu ya. Jadi intinya nah itu, kalau teman-teman lagi pikiran kita panik atau jenuh, kita sarankan teman-teman tuh nonton lah, klik di YouTube tuh, cari yang komedi yang lucu-lucu, yang supaya teman-teman tuh tidak sedih ya teman-teman, bisa tertawa. Itu aja intinya teman-teman. Kalau teman-teman lagi sedih, sering-sering nonton hiburan ya, di HP itu banyak pelawak-pelawak itu ya, komedi-komedi, supaya teman-teman tuh terhibur ya. Nah itu tadi teman-teman, minuman dingin dan es tadi ya. Dan ini ada lagi yang 6 sejenis asam-asaman teman-teman. Asam-asaman ya. Asam-asaman itu kalau kita mau minum kunir asam jamu itu jangan dikasih jeruk ya, jeruk nipis sama asam jawa ya. Nah, kita minta kunirnya aja, pesan sama yang buat jamu, tidak usah dikasih asam jawa sama kunyit. Tuh teman-teman harus ngomong sama yang
bikin jamu, besok kita bikinkan ini Bu, tapi nggak usah pakai asam atau kunyit. Itu ya. Itu tadi teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Suntono Belajar Baik. Masih banyak lagi yang mau kita bikin konten di sini supaya teman-teman tuh tahu triknya, tidak takut, tidak cemas, cepat sembuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang lagi menderita asam lambung, GERD, anxiety. Sama kok, sama kita juga sama, menderitanya kayak itu sama. Yang kita rasakan sama teman-teman tuh sama ya. Buat yang lagi menderita asam lambung ya, GERD, anxiety. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.